Sira menungso. Elingo yen kowe bongkok. Utangmu bayar ro. Mending tak tagih aku timbang tagih malaikat. Menungso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nih, tanpa berbasa-basi untuk opening video kita hari ini. Video Hapus Riba hari ini saya buka dengan satu pertanyaan. Dan pertanyaan ini penting dan sangat menarik sekali tentang hapus riba. Nah, jika kamu didatangi penagih hutang riba, apakah kamu takut atau malah bersyukur? Takut atau malah bersyukur didatangi penagih hutang? Sebagai muslim, tentu kita harus bersyukur dalam setiap keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal, baik atau buruk, kita bersyukur dalam setiap keadaan. Nah, inilah yang akan menjadi tema video hapus riba hari ini, yaitu tentang bersyukur didatangi penagih hutang. Tema ini tentu tema yang sangat menarik dan penting dibahas. Nonton sampai akhir ya, jangan lupa like jika suka dan komen jika perlu. Terima kasih, kita lanjut ke videonya. Bagi sebagian orang, penagih hutang bukanlah tamu yang diinginkan. Namun, ada hikmah yang dapat kita petik dari kehadirannya. Bersyukur bukan hanya ketika kita memperoleh kebaikan, tetapi juga ketika kita mengalami kesulitan. Saat seseorang datang menagih hutang, seringkali kita merasa sedih, marah, atau bingung. Namun kita seharusnya berterima kasih dan bersyukur atas kedatangan mereka. Karena hadirnya mereka dalam hidup kita bisa menjadi pengingat untuk lebih bertanggung jawab atas hutang yang kita miliki. Ketika kita merasa terjebak dalam hutang, kita juga diingatkan untuk kembali menghargai uang yang kita miliki. Ada banyak orang yang justru lebih sering berfoya-foya dan tidak berpikir jangka panjang dalam pengelolaan keuangan, sehingga terbenam dalam banyak hutang dan tidak dapat mengaturnya dengan baik. Namun dengan hadirnya penagih hutang, kita dapat menerima kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita dalam mengatur keuangan. Ini juga menjadi momen yang sangat penting bagi kita untuk bertanggung jawab atas hutang yang ada dan segera mengambil tindakan yang tepat untuk melunasinya. Sebagai manusia, banyak di antara kita yang menganggap penagih hutang sebagai musuh yang harus dihindari karena mereka mengingatkan kita pada kewajiban yang belum terlunasi. Namun, saya ingin kamu melihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Sebagai manusia, kita pernah melakukan kesalahan dalam keuangan, baik itu karena pengeluaran yang berlebihan, kesalahan perhitungan, atau keadaan darurat. Situasi yang mengakibatkan kita tidak bisa membayar hutang kepada pemberi pinjaman adalah hal yang sudah pasti terjadi pada kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika seorang penagih hutang datang kepada kita, seharusnya kita tidak menilainya sebagai musuh, tetapi sebagai mitra untuk mengatasi masalah keuangan kita bersama-sama. Tentunya tidak dilupakan bahwa pengalaman berhadapan dengan penagih hutang juga bisa sangat stres dan mengganggu. Namun jika kita memberikan respon yang tepat pada waktu yang tepat, kita tentu bisa mengatur situasi tersebut menjadi lebih positif dan memberikan dampak yang lebih baik pada kehidupan kita. Kemampuan merespon situasi yang tidak mengenakan dengan cara positif adalah kemampuan yang datang dari sikap rasa syukur kita. Contohnya begini, kita bersyukur didatangi penagih hutang, padahal saat itu kita sedang kesulitan membayar. Lantas apa yang harus kita syukuri?
Sebagai orang yang beriman, kita bersyukur mendapatkan ayat 280 surah Al-Baqarah yang sangat pas sesuai dengan situasi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Secara eksplisit, yaitu makna yang tersurat yang langsung dapat kita baca, ayat tersebut berbicara kepada penagih hutang untuk memberikan tenggang waktu sampai orang yang ditagihnya memperoleh kelapangan untuk membayar hutangnya. Dan jika kamu berkenan, bersedekahlah. Secara implisit, yaitu mana tersirat, kita memahami bahwa ayat itu juga berbicara kepada orang yang ditagih hutang. Apa Al-Quran kepadanya? Mintalah tenggang waktu sampai kamu mampu membayarnya, dan mintalah sedekah kepada penagih hutang. Nah, di sini ada pertanyaan. Minta sedekah kepada penagih hutang, mungkin kamu kaget dan bertanya-tanya, apakah penagih hutang mau menyedekahkan hutangnya? Ingat, sedekah tidak selalu uang. Kita minta kepada penagih hutang itu untuk bersedekah waktu untuk menunggu kamu sampai memperoleh kelapangan membayar hutang. Kita minta kepada penagih hutang itu untuk bersedekah ilmu. Bagaimana caranya ia mendapatkan lebih banyak dari yang dibutuhkan? Bagaimana caranya ia mengelola keuangannya sehingga tidak kesulitan uang saat dibutuhkan dan malah dapat membantu orang-orang dengan meminjamkan uangnya. Dengan cara seperti itu, kita tidak menjadikan penagih hutang sebagai ancaman, tetapi sebagai kawan yang dapat memberikan manfaat. Jadi tambah bersyukur nggak kalau begitu? Dan jika penagih hutang itu belum tobat riba, maka kamu harus bersyukur. Allah telah memberikan kesempatan kamu untuk berdakwah hapus riba. Ya, cara dakwahnya bukan berarti kamu menasihati penagih hutang untuk meninggalkan riba, bukan begitu. Kamu cukup cerita saja, kamu cukup cerita betapa dosa riba itu sangat berakibat, sangat mengerikan. Bisnis yang tadinya baik-baik saja bisa hancur akibat riba. Kamu cerita bahwa kesulitan kamu saat ini diakibatkan dosa riba. Jadi ribanya perlu dihapuskan dulu supaya dimudahkan untuk bayar hutang dan melunasi pokoknya saja. Jadi dengan cara bersyukur, kita dapat menerima kedatangan penagih hutang dengan positif, malah mendatangkan manfaat. Nah, sebagai penutup, saya ingin berkisah. Kisah ini bermula dari seorang pria, sebut saja namanya Samsul. Samsul yang cukup besar, hingga puluhan juta rupiah. Tiap hari ia hidup dalam ketidakpastian, takut diusir dari rumah, kehilangan pekerjaan, dan tersisih dari keluarganya. Ia merasa sangat terbebani dengan hutang yang harus dilunasi. Namun ia tidak mampu untuk melunasi seluruh hutang tersebut dalam waktu singkat. Suatu hari ketika ia sedang merenungkan nasibnya, tiba-tiba ada seseorang yang datang kepadanya. Sosok tersebut ternyata adalah penagih hutang yang meminta agar hutangnya segera dilunasi. Samsul merasa sangat terpukul. Ia berusaha menjelaskan situasinya dan berjanji akan membayar hutangnya saat ia mampu. Sang penagih hutang pun mencoba untuk membantu Samsul dengan memberikan nasihat dan motivasi untuk tidak putus asa dan tetap berusaha keras untuk mencari uang. Sang penagih hutang juga memberikan beberapa peluang bisnis yang bisa membantu Samsul untuk melunasi hutang-hutangnya. Samsul merasa sangat bersyukur dengan kehadiran penagih hutang tersebut. Ia kembali merasakan semangat untuk hidup dan berusaha keras untuk mengumpulkan uang demi melunasi hutang-hutangnya. Dalam waktu yang cukup lama, akhirnya Samsul berhasil membayar hutangnya dengan penuh rasa lapang dada dan bersyukur. Kisah tersebut mengajarkan kepada kita tentang pentingnya bersyukur dalam hidup. Dalam setiap kesulitan, selalu ada jalan keluar yang harus dicari. Kita harus belajar untuk tidak berputus asa dan selalu berusaha untuk mencari solusi yang terbaik.
kita juga tidak bisa melupakan kebaikan orang lain dalam hidup kita. Kadang-kadang orang yang kita anggap sebagai musuh justru menjadi penyelamat dalam hidup kita. Kita harus tetap menghargai setiap orang yang ada di sekitar kita dan tidak meremehkan atau mendiskreditkan orang lain. Dan yang terpenting, kita harus selalu mengucapkan rasa syukur atas setiap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Syukur adalah tanda rasa bersyukur kita kepada Sang Pencipta atas berbagai kebaikan yang diberikannya untuk kita. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk dapat bersyukur dalam setiap kondisi kehidupan kita. Demikian video Hapus Riba hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan jika dirasa bermanfaat silahkan dibagikan ke media sosial. Saya Sutrisnan Rumaidi, mohon undur diri, sampai jumpa di video Hapus Riba selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.